Selamat pagi anak-anak semua. Kita bertemu kembali di pagi hari ini dengan belajar seperti biasa, melanjutkan materi minggu yang lewat tentang Roh Kudus. Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Minggu yang lewat sudah Ibu buat materi tentang Roh Kudus yang mana saya suruh kamu membaca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47. Sudah kamu ketahui bagaimana terjadinya ataupun turunnya Roh Kudus peristiwanya dan apa yang terjadi pada saat turun Roh Kudus tersebut. Itu sudah ada tertulis dan sudah kamu kerjakan tugasnya. Kita lanjutkan dengan pencurahan Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta. Hari Pentakosta dikenal sejak zaman Perjanjian Lama, yang berarti hari ke-50. Pentakosta artinya 50 ya, ke-50. Pada mulanya merupakan perayaan syukur atas panen raya yang biasanya dirayakan pada akhir masa panen gandum. Itu bisa kita baca dalam Imamat 23 ayat 15 sampai 21 dan Ulangan 16 ayat 9 sampai 12. Oleh gereja perdana, perayaan Pentakosta diberi makna baru, yaitu turunnya Roh Kudus kepada para rasul yang dirayakan hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Roh Kudus dalam bahasa Ibrani disebut dengan Ruach HaKodes, pribadi yang penolong yang memimpin kita dalam bentuk roh yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum kenaikannya ke sorga. Yesus berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Bisa kamu baca dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Salah satu peran Roh Kudus adalah Dia melahirkan saksi Yesus Kristus. Bisa kamu baca dalam Yohanes 15 ayat 26 dan Yohanes 16 ayat 14. Dia mengisi hati orang dengan kebenaran tentang Yesus Kristus. Roh Kudus adalah suatu pribadi yang nyata, yang datang dan tinggal di dalam diri kita. Ada dua jenis karunia Roh Kudus. Satu, karunia-karunia yang dimaksudkan untuk menguduskan mereka yang menerimanya. Artinya bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus akan memberikan karunia bagi kita. Artinya kalau kita mau menerimanya ya, kalau kita mau menerimanya. Jadi Roh Kudus ini seperti kita lihat tadi apa yang dinyatakan Tuhan Yesus, bahwa itu adalah penolong, roh kebenaran. Nah, makanya terimalah Roh Kudus. Yang kedua, karunia yang lebih tepat disebut sebagai karismata. Dalam bahasa Yunani disebut dengan karismata itu. Kamu perhatikan bagaimana cara menulisnya dalam bahasa Yunani ya. Artinya anugerah yang memberikan sukacita, keindahan, kebahagiaan. Dalam Korintus 12 ayat 6 sampai 11, kita menemukan 9 karismata atau anugerah, yaitu karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, iman, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh tersebut. Nah, inilah
artinya karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Ya. Dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 disebutkan karunia-karunia yang lain yaitu karunia melayani, karunia mengajar, dan karunia menasehati. Artinya bisa kita tahu, selidiki diri kita, karunia apa yang diberikan Tuhan bagi kita. Artinya pakaikan, manfaatkan karunia itu. Ada tadi 9, ditambah lagi yang 3 ini. Karunia melayani, mengajar, dan menasehati. Itu semua karunia pemberian roh bagi kita setiap pribadi. Dari semua karunia itu, Rasul Paulus menjelaskan bahwa ada 3 hal yang paling penting daripada semuanya, yaitu pertama iman, kedua pengharapan, 3 kasih. Artinya apa gunanya kita bisa berbahasa roh kalau iman, pengharapan, kasih kita tidak ada. Ya. Jadi yang 3 ini sejalannya, iman, pengharapan, kasih. Ya, itulah penjelasan dari Rasul Paulus. Ya, dari yang semua karunia-karunia itu ada 3 yang terpenting katanya, iman, pengharapan, dan kasih. Jika karunia yang terbesar adalah kasih, maka kasih pun seharusnya menjadi ciri yang paling menonjol dalam kehidupan setiap gereja dan orang Kristen. Artinya, dari ketiga yang dijelaskan oleh Rasul Paulus ini, yang terpenting ini, iman, pengharapan, kasih. Yang ketiganya ini pun ada lebih terpenting lagi, yaitu kasih. Makanya dikatakan di sini, jika karunia yang terbesar adalah kasih, maka kasih pun seharusnya menjadi ciri yang paling menonjol dalam kehidupan setiap gereja dan orang Kristen. Artinya, kasih itulah yang paling utama dalam kekristenan. Itu adalah motto kita sebagai orang Kristen. Jadi bisa kita lihat, di sini dikatakan, apakah di dalam gereja, keluargamu ada kasih, ada kesediaan untuk berkorban demi orang lain. Janji Tuhan Yesus tentang Roh Kudus. Roh Kudus menampakkan dirinya pada peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Bisa kita baca dalam Markus 1 ayat 10. Ini kita lihat hari itu sewaktu Yesus dibaptis, tiba-tiba datang merpati, lalu hinggap bagi Yesus. Itu menandakan bahwa Roh Kudus, ya, Roh Allah datang bagi Tuhan Yesus dan memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Itu bisa kita baca dalam Markus 1 ayat 12. Itu juga artinya sekalipun itu ajakan iblis, tapi tetap Roh Kudus yang memimpin Yesus, ya. Menjelang kematiannya, artinya kematian Yesus, kebangkitan dan kembalinya Yesus ke sorga, kita lihat bahwa sebelum Yesus naik ke sorga, dia menjanjikan seorang penolong bagi murid-muridnya ataupun semua pengikutnya, yaitu Roh Kudus, ya. Dalam bahasa dalam bahasa Yunani, bahasa yang digunakan untuk penulis kitab Perjanjian Baru, yaitu petunjuk dari Roh Kudus. Roh Kudus disebut sebagai Parakletos, yang artinya dipanggil untuk menolong, menasehati. Nah, jadi artinya dalam penulisan kitab Perjanjian Baru itu, para rasul bukan hanya asal-asal menulis. Roh Kudus yang membimbing mereka. Jadi Roh Kudus itu disebut dengan Parakletos. Para rasul itu yang menulis kitab Perjanjian Baru itu disebut Parakletos, ya, yang mana mereka sudah dibimbing oleh Roh Kudus.
yang artinya bahwa dipanggil untuk menolong, menasehati. Itu artinya Parakletos. Dengan demikian, maka Roh Kudus akan menjalankan peranan sebagai pengganti Tuhan Yesus yang secara fisik sudah kembali kepada Bapa di sorga. Artinya bahwa sekalipun Yesus sudah kembali kepada Bapa di sorga, Roh Kudus tetap menuntun kita, menyertai kita, menghibur kita, menopang kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, Roh Kudus memberi penghiburan dan menguatkan. Tuhan Yesus yang mengutus Roh Kudus yang juga disebutnya sebagai penghibur. Artinya, jika kita sedang bersedih, Roh Kudus hadir, memberi penghiburan dan memberikan kekuatan. Kesedihan biasanya membuat orang tidak berdaya, bingung, dan galau. Penghiburan memang selalu mengandung penguatan. Kata penghibur yang digunakan untuk menunjuk kepada Roh Kudus biasanya diterjemahkan menjadi comforter dalam bahasa Inggris. Disimpulkan bahwa comfort atau menghibur itu artinya datang untuk hadir bersama dengan orang yang berduka atau mengalami kemalangan untuk menguatkannya. Inilah peran Roh Kudus di dalam hidup orang Kristen. Kemudian, Roh Kudus menguatkan gereja dan umatnya. Dalam hal ini, Roh Kudus membuat hidup umatnya lebih baik dan sejahtera. Di sini kembali kita melihat bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus memberikan kekuatan dan semangat baru bagi orang percaya yang mengikut Kristus, sehingga dengan demikian mereka benar-benar dapat menempuh hidup yang baru bersama Kristus serta meninggalkan semua kebiasaan lama yang merugikan tubuh, kesehatan, bahkan juga kondisi keuangan mereka sendiri. Artinya bahwa tugas dari Roh Kudus itu menguatkan kita semuanya, baik gereja, baik umatnya, dalam setiap aspek kehidupan kita, sekalipun dikala kita lemah, dikala kita cemas, dikala kita galau, Roh Kudus tetap yang menguatkan kita, menguatkan umatnya, menguatkan gerejanya untuk tetap kokoh di dalam imannya. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini, dan kerjakan tugas yang sudah kami buat di kolom tugas di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.